Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Allah. Mari bersama-sama kita melandasi ibadah kita pada hari ini dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak melayani Engkau, dan kami boleh layak memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar, jikalau kami hendak memulai ibadah kami mohon Engkau memimpin dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau dengan segenap hati dan kehidupan kami, dan kami boleh merasakan sukacita yang di dalam Engkau. Kami bersyukur terima kasih, dan kami alaskan mohonkan doa kami hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini apapun kondisi kita, apapun situasi yang saat ini melanda sekitar kita, kita akan tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena dengan berharap kepada Dia, maka kita akan beroleh kekuatan. Kita akan sanggup melampaui segala sesuatu. Mari kita pujikan lagu, Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama-sama kita datang dan kita sujud di hadapan Allah. Karena sungguh banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Allah, baik ucapan maupun pemikiran kita. Mari bersama-sama pada hari ini kita berkata, Yesus, sungguh kami mohon ampun untuk segala hal yang kami perbuat Tuhan. Yesus, kami mohon Engkau Allah yang sanggup melakukan penyucian dosa. Mohon ampun atas segala hal yang kami perbuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan terima kasih. Sebuah pujian, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang secukupnya, ampuni salah kami sebab
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang akan senantiasa berjalan bersama kita. Oleh sebab itu mari kita katakan, Yesus, pengharapanku hanya Engkau saja. Mari kita pujikan lagu ini. Pengharapanku hanya di dalam Engkau, Yesus, yang sudah mati atas Golgota. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Kuasanya ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus, Engkau harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Janji Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya yang mau berharap kepada Dia. Dia akan memimpin kita sampai pada negeri yang kekal, sampai kelak kita bertemu muka dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari, sepanjang kita masih berada di muka bumi, kita mau katakan, Tuhan, kekuatanku hanya di dalam Engkau. Aku hanya mau berjalan kalau Engkau besertaku. Kaulah harapan. Kita pujikan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Dia. Mari saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan, memohon akan hikmat yang daripada Tuhan
untuk kita dapat memahami kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih kalau tadi kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sekarang ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, Kau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan. Engkau mengenal masing-masing kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, kiranya Engkau yang akan berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam segala keberadaan dia, Engkau yang memakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan akan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masa pandemi ini adalah satu masa yang tidak pernah kita alami sebelumnya, saudara. Dan di dalam masa pandemi ini ada satu hal yang kita alami yang berbeda dari masa-masa sebelumnya, yaitu ketidakpastian. Saudara, setelah masa pandemi ini dimulai, saudara, kita mungkin pada awalnya kita berpikir bahwa kita bisa melewatinya. Saudara, ada seorang dokter yang dia mengatakan di awal-awal daripada masa pandemi ini, dia mengatakan begini, paling juga 6 bulan selesai, ini mah tidak bedanya dengan flu yang lainnya, dia katakan begitu. Tapi saudara, setelah 6 bulan lewat, tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang terjadi adalah sampai setahun lebih dan kita masih menghadapi akan masa pandemi ini. Saudara, ada ketidakpastian. Pada waktu di awal tahun mungkin kita masih merasa baik-baik saja, tapi kemudian bulan Juni dan Juli kita melihat kasus yang tinggi, terjadi PPKM. Nah saudara, di dalam masa yang serba kita tidak pasti ini, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Saudara, di dalam masa ketidakpastian ini, kemudian kita mengalami berbagai macam hal, saudara. Kita mengalami mungkin ada di antara kita yang menghadapi kesulitan ekonomi. Sekarang saya sudah tidak bisa bekerja, atau misalnya kita menghadapi kondisi yang kita khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita. Anak saya baru selesai kuliah, tapi cari pekerjaan sulit sekali. Atau saudara, kita kemudian menghadapi kondisi kesehatan, ya kita merasa bahwa, waduh, ini dengan kondisi pandemi, saya menghadapi kondisi kesehatan yang seperti ini. Ada kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam ketidakpastian dan kekhawatiran ini, mari saudara, kita belajar dari satu bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membuka dari surat Petrus yang pertama, pasal yang ke-5, kita akan membaca mulai ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Petrus kemudian menuliskan 2 ayat ini kepada jemaat. Dia katakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar dari 2 ayat ini saudara. Ketika kita menghadapi akan ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap apa yang ada di depan kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ada satu pernyataan daripada Petrus, dia katakan begini. Karena itu rendahkanlah dirimu. Saudara, mungkin kita berpikir apa hubungannya ya kerendahan hati dengan masalah kekhawatiran. Saudara, seorang yang khawatir
biasanya itu adalah seorang yang kemudian dia berpikir begini saudara. Saya sudah merencanakan segala sesuatu yang ada di hadapan saya. Saya sudah tahu akan ada apa di depan saya. Sehingga ketika saya itu tidak tahu ada apa di depan saya menjadi khawatir. Karena saya tidak bisa memegang satu kepastian. Ada apa di depan saya. Saudara, itu yang membuat orang menjadi khawatir, saudara. Misalnya saudara di dalam pekerjaan, kita menghadapi kalau kondisi pekerjaan kita itu menjadi menurun, kemudian kita khawatir. Wah, kalau dilihat ya dari pesanan-pesanan yang ada, itu semakin menurun, kita kemudian berpikir, apakah nanti bulan depan, tahun depan, saya masih bisa dengan posisi saya sekarang? Kalau melihat yang ada sekarang ini, kelihatannya menunjukkan kondisi yang semakin berkurang. Saudara, kekhawatiran itu ternyata terjadi karena kita tidak yakin dengan apa yang ada di depan kita. Sedangkan kita itu ingin yakin. Kalau saya tahu ada apa di depan saya kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan yang besar di depan saya, tentunya saya tidak khawatir. Saudara, kalau misalnya kita juga melihat kepada penyakit ya, ini satu penyakit yang biasa, mudah ditangani. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu sebelum masa pandemi ini, kita melihat orang yang kena sakit flu, kita mungkin tidak perlu merasa khawatir. Itu sudah biasa. Kita bisa menanganinya. Tapi saudara, sekarang ketika kita diperhadapkan dengan, tidak semudah itu. Saya tidak tahu dengan pasti apakah pendekatan yang dilakukan dokter, yang saya lakukan sendiri ini juga, itu akan memastikan saya ini sembuh. Sehingga saudara, disitulah timbul kekhawatiran. Nah saudara, apa nih kaitannya dengan kerendahan hati? Saudara, ada seorang penulis yang mengatakan begini saudara. Saudara, salah satu gambaran daripada kekhawatiran itu adalah ketika kita itu merasa tahu apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita menempatkan diri kita ada di atas. Kita merasa tahu apa yang ada di depan kita. Nah, kekhawatiran ini adalah ketika kita merasa bahwa saya tidak bisa kemudian tahu dan saya ingin melakukan segala sesuatu untuk bisa mengatasi yang ketidaktahuan ini. Saya mencari segala macam hal. Gimana caranya ya? Untuk dengan segala upaya saya bisa mengatasi akan masalah saya. Jadi saudara, kita menempatkan diri kita itu ada di atas saudara. Kita berpikir kita mampu untuk mengatasinya. Tapi saudara, kenyataan menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Nah, di saat seperti itu, kemudian Petrus mengingatkan kepada kita, ayo sadari ketidakmampuan ini. Sadari ketidakmampuan ini dan mari datang kepada Allah dengan satu kerendahan hati. Saya tahu saya tidak mampu. Mari saya datang kepada Allah yang akan menolong saya. Nah saudara, itulah yang dia katakan, rendahkanlah dirimu. Sadari ketidakmampuanmu. Datang kepada Dia. Nah saudara, kepada Allah yang seperti apa saudara? Saudara, di dalam ayat ini, ayat yang ke-6 ini dikatakan demikian saudara.
rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat. Nah, saudara, apakah artinya ini menggambarkan atau menunjukkan Tuhan punya tangan seperti saudara dan saya? Punya tangan. Tidak, saudara. Tetapi ini adalah sebuah gambaran. Gambaran tentang rancangan Allah dan Allah yang seperti apa. Allah yang punya kuasa, kekuatan yang tidak dapat untuk dikalahkan oleh pihak-pihak yang lain. Tangan Allah yang kuat. Nah, saudara, di sini kita kemudian berhadapan dengan satu rancangan Allah, saudara. Rancangan Allah dan rencana saya. Saudara, kita mempunyai satu keinginan untuk menggambarkan rencana-rencana apa yang kita ingin lakukan dan kita merasa bahwa inilah yang baik di dalam kehidupan saya. Inilah yang baik dalam kehidupan saya. Saudara, ketika kita merasa bahwa inilah yang baik dan kita mengusahakannya, ada kalanya kita lupa untuk kita kembali kepada Allah dan bertanya kepada Allah. Allah, apakah rancangan yang baik yang Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupanku? Saudara, mungkin saat ini kita ini sedang kemudian bertanya kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan sih masa pandemi ini akan berakhir? Tuhan, kenapakah Engkau ini tidak memperhatikan kami umat-Mu? Sehingga masa pandemi ini berlarut-larut, tidak selesai. Atau jangan-jangan kita sedang mempertanyakan, Tuhan, sungguhkah Engkau itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Karena apa? Karena Engkau tidak mampu untuk mengatasi masalah virus yang kecil ini, yang tidak kelihatan ini. Sudah mungkin di dalam masa-masa frustrasi kita, masa-masa kekhawatiran kita bertanya begitu kepada Tuhan. Tapi saudara, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada saudara untuk bertanya-nya di dalam sisi yang berbeda, saudara. Saudara, mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kuat. Allah yang mampu mengatasi akan semuanya ini. Dalam waktu sekejap Engkau bisa membalikkan kondisi. Sebagaimana dalam sekejap yang tadinya kami berpikir akan dunia ini menjadi sangat berbeda. Tetapi dalam sekejap, di tahun yang lalu itu menjadi berubah begitu rupa. Engkau dapat mengembalikannya lagi, Tuhan. Tetapi tolong kami, umat Tuhan, untuk peka melihat apa yang Engkau sedang kerjakan di dalam kehidupan dunia ini, termasuk di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau mengizinkan akan ini terus berlarut-larut, tolonglah kami untuk melihat Engkau sedang melakukan sesuatu. Ada rancangan di dalam rancangan-Mu. Dan rancangan-Mu itu akan terjadi. Tapi tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk peka dan bergantung kepada Tuhan yang punya rancangan yang besar itu. Saudara, mari saudara, kita bergantung kepada tangan Allah yang kuat, yang tidak akan terkalahkan oleh apapun juga, tetapi yang mengizinkan hal ini terjadi sekarang ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, mari saudara kita menyerahkan apa yang kita pikirkan menjadi rancangan kita. Kita serahkan kepada rancangan Allah yang kuat.
Kalau tadi dikatakan bahwa kita melihat kondisi ekonomi kita melihat bahwa pesanan-pesanan kalau kita berjualan itu menjadi berkurang. Kita menyerahkannya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan untuk melihat apa sih yang Tuhan mau dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Saudara, ada seorang teman saya yang mereka itu punya usaha, saudara. Pada tahun yang lalu saya bertanya kepada dia, apa yang saya bisa doakan? Kemudian dia mengatakan begini, tolong doakan. Tolong doakan supaya kami bisa menjual usaha kami. Supaya ada orang lain yang bisa mengambil alih usaha kami. Dan beberapa hari kemarin, saudara, sekali lagi saudara, ditanyakan, sekali lagi teman ini mengatakan, tolong doakan supaya ada orang yang bisa mengambil alih. Saudara, ini sudah berlalu sekitar 1 tahun lebih, saudara. Belum terjadi apa-apa. Di dalam kondisi yang seperti ini, saudara, marilah kita tetap berpegang kepada Allah yang punya rancangan itu. Saudara, saya itu tidak tahu sekarang. Tapi nanti ketika kita melewatinya, kemudian kita akan melihat betapa indahnya rancangan Allah di dalam kehidupanku. Betapa indahnya rancangan Allah di dalam kehidupanku. Bagaimanakah aku bergantung kepada Dia? Bagaimanakah aku berserah kepada Dia? Bagaimana Tuhan peliharakan akan kehidupanku, akan kehidupan karyawan-karyawanku, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Saudara, mari saudara, kita tetap berpegang teguh kepada Dia. Nah saudara, yang kedua, apa yang kita bisa lihat saudara? Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Saudara, di sini di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudara, kalau di dalam kata aslinya, saudara, di sini dikatakan kata serahkan itu bukannya dilakukan menyerahkan seperti ini, saudara ya. Kita menyerahkan sesuatu begitu ya. Tetapi kata ini gambarannya itu seperti melemparkan. Saudara, seakan-akan kita ini ingin mengatakan bahwa saya menyerahkan seluruhnya. Saudara, ada kata semua, segala. Jadi bukan hanya ada satu bagian yang saya serahkan kepada Engkau Tuhan. Tapi ada satu bagian yang saya simpan. Saudara, mungkin kita mengatakan, di dalam kekhawatiranku aku menyerahkan kok semuanya kepada Tuhan. Namun saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat begini saudara. Ketika ada banyak hal di dalam pikiran kita, kemudian ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, apa yang kita sedang lakukan saudara? Adakah kita itu ketika kita berdoa, kemudian kita bilang, Tuhan tolong saya. Tapi kemudian di dalam pikiran kita itu ada banyak rancangan-rancangan, rencana-rencana yang sebetulnya kita itu tidak fokus kepada Tuhan. Kita itu fokus kepada rancangan rencana kita. Atau kita mengatakan, Tuhan inilah semua rencana rancanganku. Aku tahu aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku tidak mampu. Oleh karena itu sekarang seluruhnya aku datang kepada Engkau. Saudara, adakah saudara dan saya melakukan yang kedua saudara?
Sehingga ketika kita datang kepada Dia, kita datang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, inilah saya dengan segala kekhawatiran saya. Nah, mungkin ada di antara saudara kemudian bertanya begini, sungguhkah Allah itu mau memperhatikan saya? Sungguhkah Allah itu mau melihat hidup saya? Apalagi di zaman sekarang ini, ketika seluruh dunia menghadapi masalah COVID ini. Tidakkah Dia sibuk dengan orang-orang lain? Sudah ada di bagian akhir daripada ayat ini. Di sini dikatakan demikian, saudara. Ketika kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Allah. Di sini dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudara, di dalam kata aslinya, kata memelihara ini, itu arti katanya itu adalah peduli, saudara. Sebab Ia yang mempedulikan kamu. Ia yang memperhatikan kamu. Jadi bukan hanya masalah, Dia cukupkan kebutuhanmu. Tidak, saudara. Tetapi Dia yang mempedulikan kamu. Yang mau tahu tentang dirimu. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa Allah itu mempedulikan setiap orang, bukan hanya kepada sebagian orang tertentu. Dari mana kita bisa tahu akan hal ini, saudara? Saudara, hal ini kita bisa tahu karena Allah ketika Dia datang ke dalam dunia ini, saudara, Yesus Kristus ketika Dia ada di dalam dunia ini, Dia bukanlah sosok yang kemudian memperhatikan sebagian orang saja dari kalangan tertentu saja. Tidak, saudara. Dia memperhatikan semua kalangan, siapapun juga itu. Dia memperhatikan akan pemimpin kelompok, Dia memperhatikan orang yang paling bawah, Dia memperhatikan orang yang dipinggirkan oleh masyarakat, tapi Dia juga memperhatikan orang-orang yang dihormati oleh masyarakat. Dengan kata lain begini, saudara. Saudara, ketika Allah datang ke dalam dunia ini, Dia kemudian menyatakan, inilah Dia sesungguhnya. Dan ketika Dia nyatakan dengan bagaimana Dia memperhatikan tiap-tiap orang ini. Orang yang dianggap najis oleh masyarakat. Orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Orang yang dijauhkan oleh masyarakat. Ataupun orang yang dihormati. Orang yang kepadanya, orang-orang ini mengatakan kami salut dengan orang ini. Orang ini memperhatikan kami. Tuhan Yesus memperhatikannya juga. Nah, saudara, di dalam ibadah saudara, yang saudara lakukan sendirian sekarang ini mungkin saudara merasa bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya. Bahkan keluarga saya pun sudah meninggalkan saya. Tidak ada yang mau peduli dengan saya. Saudara, manusia bisa seperti itu, saudara. Dengan segala macam alasannya. Dan juga mungkin karena ada kesalahan itu pada diri kita, saudara. Saudara, di dalam kondisi yang seperti ini, saudara ketahuilah bahwa Allah tetap peduli kepada saudara dan saya. Saudara dan saya sebagai pribadi, bukan sebagai kelompok, tetapi sebagai pribadi. Dan saudara, dengan tangannya yang kuat, Dia akan mampu menolong saudara dan saya.
Di dalam seluruh apa yang kita alami, lihatlah Allah yang sedang berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, nanti pada sore hari, saya ingin juga membahas di satu bagian saudara, berkaitan juga dengan kekhawatiran. Saudara, saya ingin mengajak kepada saudara melihat angle tertentu daripada kekhawatiran kita. Tapi pada pagi hari ini, saya ingin kembali meneguhkan kepada saudara. Saudara, mari saudara, ketika saudara dan saya penuh dengan kekhawatiran, ketidakpastian di depan kita, marilah saudara, kita tahu satu hal, yaitu Allah peduli dengan kehidupan kita. Allah mau tahu dengan kehidupan kita. Dan ketika kita merancangkan segala sesuatunya, ketahuilah bahwa saudara dan saya tidak mampu untuk merancangkannya dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari kita datang menghadap kepada Allah. Allah yang maha kuat, yang maha kuasa itu. Kita datang kepada Dia dan menyerahkan semua kekhawatiran kita. Dan kita mengatakan, Tuhan, tolonglah saya untuk melihat rancangan-rancangan-Mu itu baik di dalam kehidupanku. Tolonglah saya untuk menjalani kehidupanku ini dengan berpegang kepada tangan Allah yang kuat. Tetap bersandar kepada Dia dan melihat pada akhirnya segala rancangan Allah itu baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan, di dalam ketidakpastian yang kami lewati sekarang ini, ketidakpastian itu membuat kami khawatir dengan apa yang ada di depan kami. Tuhan, sebagai manusia kami merencanakan banyak hal. Tetapi kenyataan yang kami lihat sekarang ini seakan-akan tidak memungkinkan kami untuk mendapatkan apa yang menjadi rancangan kami. Itu yang mengkhawatirkan kami ya Tuhan. Ketidakpastian ini membuat kami tidak yakin dengan ada apa di depan kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Tolonglah kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Dan bukan membuat agenda-agenda kami, tetapi datang kepada Engkau dan peka kepada agenda Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan ini semua terjadi, ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk peka kepada apa yang Engkau sedang lakukan di dalam hidup kami. Tolonglah kami juga ya Tuhan, untuk bergantung bersandar kepada tangan Allah yang kuat itu, yang memampukan kami untuk melewatinya. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, dan untuk janji penyertaan Tuhan, kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Kiranya rahmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita merespon kebenaran warta sabda dengan kembali menyanyikan pujian, Kaulah Harapanku.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Kami juga turut mengundang warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti seminar konseling pastoral dan ibadah penyegaran rohani yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 21 September 2021 sampai dengan hari Kamis 23 September 2021 mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang setiap hari melalui channel YouTube GBT Kristus Pelepas Malang. Adapun tautan akan dibagikan di grup pengumuman GBTKP. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Khususnya kami bersyukur untuk pemberitaan firman ya Bapa. Karena Tuhan memberikan kabar yang baik, agar kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan yang mempedulikan kami. Ya Bapa, seringkali kami khawatir, khususnya dengan pandemi yang berkepanjangan ini. Tetapi Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus mempunyai sikap yang tepat, merendahkan diri kepada Tuhan. Karena dengan kemampuan kami, dengan rencana-rencana kami sendiri, kami tidak akan mampu mengatasinya. Tuhan, kami diajar untuk menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena pada saat kami tidak merasa mampu, kami mendapatkan kerendahan hati untuk menyerahkan semua kepada Bapa yang mempedulikan kami. Tuhan, Engkau mempunyai rancangan yang lebih besar dari pikiran kami. Engkau mempunyai kehendak yang luar biasa, lebih dari apa yang kami dapat pikirkan.
untuk keluar dari pandemi ini. Karena itu Bapa, karena Engkau mempedulikan kami, maka sudahlah tepat kalau kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang mempedulikan kami. Bapa, beri agar firman Tuhan ini mendapat tempat yang baik dalam hati kami, sehingga kami boleh mengamalkannya, berbuah-buah, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pada pagi ini. Untuk Ibu Pendeta Sylvia Suherman, Tuhan berkati pribadinya, pelayanannya di kampus dan di luar kampus. Kiranya Bapa juga memberkati hamba-hamba Tuhan lain yang telah menyiapkan ibadah daring ini. Berkatilah juga anak-anak Tuhan yang nama-namanya telah ditayangkan. Mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Yang terpapar, yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Begitu juga yang telah lanjut usia ya Bapa. Mereka yang kesepian di hari-hari ini. Kiranya Tuhan hibur dan kuatkan. Tuhan berkati juga semua pelayan Tuhan di unit-unit. Dan Tuhan berkati mereka yang melayani di cabang-cabang dan pos PI. Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam segala aktivitas, saudara-saudari menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Tuhan mempedulikan. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.